Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Salahuddin SE. Beliau adalah anggota DPRD Kota Magelang dari Komisi C. Yang kebetulan Komisi C itu salah satunya juga membidangi atau pemikirannya adalah dari DLH, kemudian DPU, Diperkin. Dan kebetulan 3 OPD tadi adalah yang terkait langsung dengan topik discussion yang kita selenggarakan hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan FGD Fokus Discussion dengan topiknya adalah persampahan dan sanitasi. Dan ini merupakan hari ketiga karena kami secara maraton dari Senin kita FGD Kota Layanan, kemudian hari Selasa kemarin kemungkinan hari ini persampahan dan sanitasi, besok insya Allah implementasi Kota Cerdas, dan hari Jumat kita sudah bunga. Sebenarnya kami duduk, ya, kita maraton sekali seperti itu. Dan tahun ini kami juga menghadirkan anggota DPRD dengan tujuan agar beliau-beliau juga bisa memantau sejak awal gitu ya, dinamika yang ada seperti apa, permasalahan isu seperti apa, sehingga insya Allah akan bisa terkawal dengan penanganan. Juga Pak Salahuddin ini anggota Banggar. Jadi karena kegiatan perencanaan kita yang dimulai pada bulan ini atau bulan kemarin itu ujungnya adalah dalam penyusunan APBD 2021, dan beliau di ujung paling proses itu mengawal ya, apa saja yang menjadi prioritas yang kemudian harus dianggarkan di APBD. Oleh karena itu, dengan pola seperti ini harapannya adalah kualitas perencanaan kita semakin meningkat, ya, semakin meningkat. Kemudian selain menyerap aspirasi sejak awal, selain dari jalur yang ada ya, ada semacam proses, gitu ya, dan domainnya DPRD juga melalui forum seperti ini. Gitu ya. Nah, satu hal yang perlu saya beri pengantar, ini mungkin sedikit agak makro ini ya konteksnya. Kita bicara masalah kota. Kalau kita bicara masalah kota, berarti skalanya adalah skala 1,15 dan sekitarnya, pelayanan dan sekitarnya. Nah, sedikit agak menyinggung masalah teori. Ini saya cerita dulu. Dulu ada seorang arsitek yang juga ahli berencana kota, namanya Aldo van Eyck. Beliau adalah orang Belanda. Nah, beliau mengatakan sini, ada analogi antara kota dan rumah. Kota itu diibaratkan rumah dalam skala yang besar. Sebaliknya, rumah itu diibaratkan kota dalam skala yang kecil. Ya. Nah, dengan analogi itu kita bisa membayangkan kalau kita punya rumah, itu ada beberapa ruangan di rumah kita. Ada ruang tamu, ada teras, ada ruang tamu, ada kamar, ada ruang makan, ruang keluarga, dan ada kamar mandi WC, ada tempat untuk buang sampah. Nah, ibaratnya rumah, kota juga demikian. Ada satu ruang kota yang sifatnya itu adalah etalase, gitu ya, yang mencerminkan citra kota itu sendiri. Kalau di rumah kita selalu nguri-uri ruang tamu, ya. Karena ketika kita menerima tamu, itu kita sedikit dalam tanda petik akan juga memamerkan apa-apa yang kita punya. Jadi ruang tamu itu simbol ataupun etalase dari kondisi sosial kita, kondisi ekonomi kita. Kota juga demikian. Kita nguri-nguri taman-taman kota, ruang-ruang publik kota, kayak alun-alun, kemudian berbagai taman sebagainya. Nah, di rumah, di sebuah rumah itu juga ada kamar mandi WC, ada tempat sampah. Yang itu juga tidak boleh lepas dari perhatian kita.
Coba kita bayangkan, kalau WC kita itu mampet, kita pasti akan berkotoran, kita pasti akan buang air besar di tempat lain. Demikian juga dengan kota. Ya. Nah, salah satu fungsi kota adalah bagaimana mengelola persampahan dan menyediakan sanitasi bagi warganya. Nah, oleh karena itu hari ini kita membahas hal itu di RPD ini, persampahan dan sanitasi. Sebelum nanti mungkin ada penekanan dari anggota dewan, salah satu juga paparan singkat dari Kabid Ekstrastil. Sedikit ada beberapa highlight yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, persampahan dulu. Jadi kita bicaranya adalah capaian terakhir, capaian yang kami pantau sampai dengan akhir 2019 disandingkan dijajar itu ya dengan target yang sudah kita sepakati bersama di RPJMD. Untuk persampahan, pertama apresiasi untuk indikator berkurangnya volume sampah dan sumbernya. Itu kinerjanya sangat tinggi. Ya, jadi capaiannya sangat tinggi. Juga cakupan pelayanan persampahan perkotaan sampai dengan tahun 2019 sudah mencakup 91,9%. Rata-rata seperti itu. Targetnya 90%, capaiannya sudah mencapai 91,9%. Cakupan pelayanan persampahan perkotaan. Jadi 91,9% area di kota ini sudah terlayani oleh manajemen persampahan perkotaan. Ini satu kinerja yang bagus sekali. Nah, di sisi lain kita juga masih punya PR. PR adalah berkurangnya volume sampah yang masuk di TPA Banyuurip. Itu masih butuh perhatian karena di RPJM targetnya adalah 153,7 meter kubik per hari seharusnya ya yang kita rencanakan. Namun sampai dengan tahun 2019 itu masih 320 meter kubik per hari. Jadi memang di sisi lain kita upaya pengurangan volume sampah sudah bagus, namun yang dibuang ke TPA itu masih harus ada upaya keras ya. Nah, oleh karena itu sejak 2012-2013 di tingkat kota, pemerintah Kota Magelang itu menggalakkan yang namanya kampung-kampung organik, kemudian bank sampah dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Bank sampah dan kampung organik itu tidak semua sampah itu akan dibuang di TPA. Sebagian bisa dengan prinsip 3R, reuse, reduce, recycle. Nah, oleh karena itu saya melihat di anggaran 2020 kampung organik juga masih ada. Oleh karena itu perlu tetap kita galakkan, tetap kita uri-uri ya, sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA. Kenapa sejak tahun 2012 kita menerapkan konsep itu? Karena TPSA Banyuurip kita itu juga overload. Betul ya Pak Sopron ya? Juga overload. Artinya kita perlu upaya keras untuk menangani TPSA di Banyuurip. Di sisi lain, tata ruang Kabupaten Magelang itu merencanakan di daerah Banyuurip sana adalah sesuatu daerah perkebunan. Jadi kita nggak usah mati nggak mungkin dapat izin dari kabupaten itu, karena pola ruangnya adalah untuk perkebunan. Nah ini satu hal yang kadang-kadang saya nggak harus pikir antara kita dengan tetangga kita agak susah kita kalau katakan kerjasama dengan seperti itu. Nah kita berupaya juga selain tadi kami sampaikan bank sampah kampung organik, kami juga aktif gitu ya mengkoordinasi dan meminta pemerintah pusat dan provinsi untuk pembangunan TPA regional. Dan besok macam-macam juga ada pembahasan di provinsi tentang TPA regional. Jadi kalau TPA regional itu satu TPA yang sudah melayani beberapa wilayah kota Kabupaten Magelang misalkan, dan itu dikelola oleh provinsi.
Nah, kita sedang mendorong provinsi untuk membantu kami, untuk kita pembangunan itu TPA regional. Itu tentang persamaan, secara ringkas seperti itu. Kemudian sanitasi, kita bicara sanitasi. Kita beruntung sejak tahun 2016 kalau salah kita ada sampingan dari Ayuwospes. Juga di samping kalau kita kumuh, ada kotaku ya Pak Hadian yang selalu aktif melangkah bareng dengan kami, Ayuwospes dengan kotaku untuk sama-sama menangani baik penanganan kawasan kumuh ataupun sanitasi dan air bersih untuk Ayuwospes. Nah, sanitasi masih ada PR ya Mbak Rita ya, Mbak Budi. Kalau nggak salah 3% yang belum UDS kalau nggak salah, betul ya. Jadi masih ada 3% KK ya Mbak Budi. Sekarang sementara di 97,28. 97,8 yang sudah bebas BABS ya soal BABS. Jadi masih ada hampir 3% yang masih belum mendapatkan sanitasi yang layak. Jadi pengertian BABS di sini itu tidak hanya yang lumlak di sungai. Kalau dulu kita terkenal dengan istilah mekong. Jadi kalau teman-teman yang senior seusia dengan saya masih ingat mekong ya, mimpi bokong gitu ya. Dulu kan di sepanjang kali Manggis, daerah Magersari, mohon maaf, itu kan banyak sekali duduk dodok sana langsung dibuang gitu. Nah, BABS tidak hanya seperti itu. Kalau sebuah rumah yang mempunyai toilet, namun tidak diolah dengan septic tank yang memenuhi standar teknis yang sehat, namun dibuang di kali, itu masih masuk BABS, kategori BABS. Terakhir 2 tahun yang lalu, tanggal 2018, mohon maaf, di Kampung Malangan, RW 5, Tegal Utara, itu juga terdapat. Jadi kalau ada kali namanya saya lupa, kali Gendaan apa ya? Gandean ya? Gandean. Itu di tebingnya itu kayak meriam kayak banget itu. Itu buangan dari rumah tangga. Itu juga BABS. Nah ini PR kita hampir 3% Gus. Ya kita perlu berupaya secara koordinatif. Nah dalam hal ini mohon nanti teman-teman selain kelurahan juga OPD Perkim, DKK, ya, itu bersama-sama kita menangani hal itu. Saya yakin Mbak Puji itu pakar pemicuan atau triggering, jadi upaya untuk menyadarkan masyarakat itu sendiri sangat tinggi sekali, karena juga ada semacam resistensi dari masyarakat. Masyarakat diajak, itu kadang masih belum mau ya mesti. Nah di sisi lain, di Perkim tahun lalu membuat MOU dengan Bank Magelang untuk kerja sanitasi semua. Jadi bagi warga masyarakat yang tidak mampu untuk membangun sarana sanitasi yang layak, itu bisa kerja Bank Magelang dengan bunga yang cukup rendah. Nah ini yang mungkin ke depan perlu kita kembangkan bersama-sama untuk mencapai dan menghilangkan yang hampir 3% tadi. Juga ini insya Allah mulai tahun ini di Perkim kan sudah membawai UPTD IPAT limbah domestik itu pecahan dari yang dulu Pak Sabrul. Dulu kan Mas Gajar dengan TPA, kemudian mulai tahun kemarin bisa sudah di bawah Perkim. Perkim sudah punya IPAT di Dumpo. Nah ini akan kita optimalkan ya Pak Mutar ya, optimalkan dengan prinsip 2 layanan membuat tidak terjebak. Sekitar kalau nggak salah Januari ya, kemarin sudah dicoba di Pulau Bangsaan ya Pak Mutar ya, dan alhamdulillah cukup berhasil. Ini akan kita terapkan. Ada satu kondisi yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa pencemaran air tanah itu cukup tinggi di Kota Magelang. Karena tadi itu septic tank yang dibuat oleh masyarakat itu sebagian besar tidak memenuhi standar kesehatan, jadi bocor terus. Nah kalau bocor bakterinya kemana-mana. Kemudian tetangganya bikin sumurnya diminum, coba bayangkan.
Di dalam perut kita akan tumbuh sesuatu yang cukup merisaukan gitu ya. Nah, kita mencoba untuk menangani itu lewat L2T2. Jadi septic tank akan dikuras secara berkala. Itu secara teknis ada hitungannya. Kamu itu ada hitungnya. Teman-teman dari iWorld dengan volume septic tank tertentu itu sekian tahun sekali harus dikuras. Jadi kalau septic tank yang nggak pernah dikuras itu bukan berarti baik, namun perlu dicurigai. Mungkin bocor gitu ya. Nah kalau bocor nanti mari kemana-mana itu yang membahayakan. Nah oleh karena itu dengan L2T2 layanan lumpur menjadi terjadwal hingga terjadwal. Jadi dari UPCD tadi apa ya? Air emergency itu akan secara terjadwal kemudian menguras. Nah uji cobanya kalau di Makassar itu ASN yang tinggal di kota itu wajib. Alhamdulillah tinggal di bawah wajib dengan tarif yang cukup terjangkau. Alhamdulillah sama teman-teman itu tadi itu. Kemudian instansi juga seperti itu. Di sisi lain saya sudah bicara dengan Pak Yunas di UPR bahwa ketika akan menerbitkan INC itu harus dikontrol betul ketersediaan sertifikat yang memenuhi standar SNI, standar nasional Indonesia, sehingga dijamin tidak bocor. Nah ini beberapa hal yang gambaran secara sekilas, secara umum, secara makro kondisi persampahan dan sanitasi kita. Ya hari ini insya Allah kita akan berdiskusi. Kemudian hasil diskusi ini akan kami elaborasi, kami rangkum menjadi satu. Nanti kami integrasikan dengan dokumen perencanaan kita, yaitu RKP 2021, dengan harapan ke depan kita bisa mencapai target-target yang sudah direncanakan di RPJMD. Ya. Memang tidak semua isu kita FGD-kan, kita timbang-timbang juga ada beberapa yang mempunyai nilai strategis. Nah kebetulan untuk persamaan dan sanitasi ini juga terkait dengan capaian SDGs tujuan ke-6 akses sanitasi yang layak dan air bersih bagi masyarakat. Itu SDGs merupakan kesepakatan global. Indonesia ikut meratifikasi, oleh karena itu daerah juga harus mendukung. Karena SDGs berakhir tahun 2030, jadi semua target harus tercapai di tahun 2030. Yaitu kemiskinan SDGs mengatakan tahun 2030 segala kemiskinan harus hilang. Kita tinggal 10 tahun lagi di Kota Magelang masih tersisa 7,4% untuk miskin. Maka kemarin kami didikan juga di sini. Mengatakan Bapak Ibu sekalian bagi instruksi dari kami untuk selanjutnya secara teknis monggo arahan dari anggota dewan kita yang nanti insya Allah siap mengawal sampai dengan anggaran. Monggo Bu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi nasta'in ala murud dan mungkin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka kita kesempatan untuk kita semuanya yang kami hormati Kepala Bapeda dan jajarannya, DPD terkait dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir di forum diskusi grup ini. Alhamdulillah puja dan puji syukur Allah SWT atas limpahannya yang masih diberikan kesempatan untuk hadir di forum yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apa-apa. Pak Kepala Bapeda, yang terima kasih yang pertama kami sampaikan atas undangan dilibatkan dalam forum diskusi grup ini. Apresiasi tingginya karena memang momen ini adalah momen yang penting di dalam mengemas awal perencanaan yang nanti akan dijadikan dokumen RKPD. Semua stakeholder komponen diundang termasuk kami dari anggota dewan, sehingga insya Allah moga-moga kami bisa mengawal sampai dengan akhir
Kemudian di pertemuan yang ketiga ini tentang persamaan dan sanitasi, sebenarnya Kota Magelang itu sudah mempunyai Perda 10 tahun 2013 tentang pengelolaan persampahan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan, di mana bahwa sampah ini sudah diketahui bersama bahwa definisinya itu adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia maupun proses alam yang berwujud atau terbentuk secara padat. Jadi itu sisa, maksudnya sisa dari kegiatan sehari kita. Nah, kenapa ini sampah ini harus dikelola dengan baik, harus carikan solusinya? Karena ke depan permasalahan di Kota Magelang ini bukan cuma tadi yang disampaikan di awal oleh Pak Kapolda terkait dengan TPA Batu yang peruntukannya oleh Kabupaten Magelang sudah tidak diperuntukkan untuk TPA tempat pembuangan akhir sampah, tetapi itu kawasan-kawasan itu termasuk di dalam permasalahan yang ada di Kota Magelang ini. Produksi sampah karena bertambahnya dengan laju pertumbuhan penduduk, kemudian laju pertumbuhan ekonomi, itu pasti akan mempengaruhi volume sampah yang akan dibuang di TPA. Maka dari itu tujuan pengelolaan sampah sebenarnya adalah meminimalisir dampak negatif dari sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Termasuk kalau yang terakhir Undang-Undang 18 2018 itu prinsip pengelolaan sampah sekarang diarahkan ke 3R. Saya sampaikan reduce tentang pengurangan timbunan sampah, kemudian reuse pemanfaatan ulang, dan recycle mendaur ulang sampah tersebut. Nah, ini perlu diintegrasikan. Sebenarnya kita sudah punya dasar umumnya. Saya kalau berdiri. Tujuan tadi tentang beberapa hal untuk meminimalisir dampak dari persampahan yang tadi sudah saya sebutkan terhadap kesehatan dan lingkungan. Perlu kita cermati bahwa dari hulu ke hilir persoalan persampahan dari sumbernya sampai dengan nanti di TPA, sekarang ini memang volume sampah di TPA itu berkurang, tapi masih cukup banyak. Jadi kalau kami bisa menyebutkan, harus diidentifikasi dulu sebenarnya komposisi sampah di Kota Magelang itu seperti apa. Ini bisa dilihat profil sampah di Kota Magelang. Sebenarnya yang terbanyak masih dari anorganik, apalagi itu terkait dengan plastik. Jadi, itu masih mendominasi persentasenya. Dihitung kajian dari Dinas Lingkungan Hidup, kalau rata-rata penduduk Kota Magelang itu per hari saja itu per hari
Jadi per penduduk itu membuang sampah itu 0,7 kilo. Itu maka andai kata diintegrasikan dengan jumlah penduduk utama yang sekitar 120 sampai dengan 130, itu maka ini akan ketemu diperkirakan 85 ton sehari volume sampah yang ada di kota Magelang. Bayangkan andai kata itu setahun berapa banyak. Dan TPA insya Allah itu sudah overload dari mulai 2-3 tahun yang lalu. 2016 itu sudah bisa dikatakan kemarin dengan Dewan itu kota Magelang sebenarnya adalah darurat sampah. Next. Setelah diidentifikasi, kemudian dari mana sebenarnya sumber sampah ini, bisa dicermati bahwa sumber sampah itu dari pemukiman, pasar, kereta, perkantoran, taman, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Ini bisa dilakukan sesuai dengan perda kita maupun rujukan Undang-Undang 18 tadi tahun 2008. Ada dua pola, yaitu pengurangan dan penanganan. Satu hal bahwa pengelolaan sampah ini adalah kegiatan yang sistematis, berkesinambungan, yang meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Jadi mohon bisa teruskan agenda-agenda kemarin yang ada di kegiatan-kegiatan kemarin yang ada di 2019. Karena apa? Pengurangan sampah ini dari kajian DLH yang targetnya 20%, ya 20%, itu hanya tercapai 4,16% pengurangan sampah. Dilakukan tadi yang namanya reduce, pengurangan penimbunan sampah, kemudian reuse dan recycle, termasuk dari partisipasi masyarakat. Ini realisasi 2019, pengurangan tadi yang disampaikan target 20% hanya terrealisasi 4,16. 4,16 ini kalau dari 85 ton itu sekitar 3,5 ton, hanya sekitar 3,5 ton yang bisa dikurangi dari target sekitar 13 ton per hari. Jadi masih bisa ditingkatkan dari pengurangan sampah di sumbernya. Kemudian ada pola penanganan. Penanganan ini bukan cuma dari pengumpul, kemudian bukan cuma dari TPS tempat pembuangan sementara, kemudian dari depo sampai dengan tempat pembuangan akhir, tapi pemilahan, kemudian pengangkutan, pengolahan sampai dengan proses akhir itu bisa diintegrasikan secara masif. Next. Ini tadi yang kami sebutkan bahwa kita acuan dasar sebenarnya sudah ada pada tahun 2013 nomor 10 tentang pengelolaan persampahan Kota Magelang. Satu-satunya TPA di Kota Magelang hampir pasti tidak bisa digunakan, hampir pasti. Dengan tadi yang disebutkan dalam sampah, salah satu strategi adalah pengurangan dari sumbernya. Tentang sistem penanganan sampah bisa kami sampaikan. Jadi persentase masuk sampah di TPA Banyurit untuk tahun 2019 kemarin kisaran 70,48 ton per hari. Masih cukup tinggi. Kemudian andai kata forum ini itu
bisa berdiskusi tentang persampahan, formula-formula apa yang nanti kegiatan-kegiatan apa yang sekiranya bisa menanggulangi semakin melebarnya dampak dari sampah. Nanti kegiatan-kegiatan untuk RKPD 2021 insya Allah itu bisa mencari solusi atau formula yang tepat, termasuk mungkin kami juga bisa menyampaikan kalau andai kata ini dinamika penambahan itu agak unik. Kalau di pihak ketiga kan dengan swasta seperti di Solo, kemudian ada 10 kota kabupaten sebagai pilot project di Indonesia, termasuk kota Solo yang kemarin kami kunjungi di pihak ketiga kan, kemudian membentuk badan usaha layanan daerah, tetapi itu ujungnya itu adalah membangkit listrik tenaga sampah. Lah kita bilang itu untuk menuju ke arah sana pun sebagai pilot project nasional, salah satu kota Solo itu ternyata tidak memenuhi persyaratan. Kalau per hari hanya 70 sama dengan 80 ton hari, maka PLTSA ini membutuhkan sekitar 700 ton per hari. Jadi juga kesulitan. Kalau Pak Subur itu kemudian di TPA Bantul itu ada insenerator pembakaran, itu juga masih belum dibolehkan karena kajian AMDAL kemudian analisis bahwa itu belum memenuhi persyaratan ISO atau SAE. Terjadi kemarin di limbah hasil dari pembakaran itu diindikasikan mencemari lingkungan. Terus ini sarana prasarana pembakaran sebenarnya kita sudah cukup mumpuni, tapi beberapa kali masyarakat juga mengaspirasikan ke kami terkait dengan TPST, tempat pembuangan sampah terpadu tingkat kelurahan itu kita masih ada berapa nih? 13 kelurahan itu mohon juga di setiap kelurahan itu kalau bisa semuanya ada, termasuk kemarin ada aspirasi terkait dengan dump truck itu juga satu kelurahan satu, sehingga apa? Tidak lama sampah yang dibuang masyarakat itu ada di TPS atau di depo. Begitu dengan tertutup dan apa itu namanya? Amplop. Itu akan lebih higienis dan tidak meninggalkan bau yang terlalu seperti itu. Next. Ini TPS 3R yang dikelola pemerintah kota, kemudian ini hanya mampu mengolah 0,15 ton per hari. Walaupun TPS itu ada 14, kemudian transport di kota seperti 3 kecamatan, tapi pemanfaatan ini perlu ada sinergisitas agar bisa dioptimalkan. Selain dari peran serta masyarakat, juga kami memberikan saran masukan bahwa dinas terkait itu juga ada SDM yang mumpuni di tiap-tiap lokasi tersebut. Next. Ini yang tadi saya sebutkan, kalau di kita baru menghasilkan gas metan, belum sampai dengan pembangkit listrik tenaga sampah, karena belum kriterianya memang jauh dari api. Itu pun ini belum termanfaatkan secara masif. Dari 30 kakak itu yang manfaatkan benar optimal itu baru 3 kakak. Ini sedikit pengurangan sampah di kita yang tadi saya sebutkan 4,16% ya tahunnya.
Jadi tentang bank sampah, kemudian tadi yang disebutkan kapur organik, pemanfaatan itu baru bisa mengolah 0,25 ton per hari. Jadi masih jauh, masih bisa dioptimalkan, masih bisa dioptimalkan. Apalagi sektor informal, ya, pelapa, kemudian pemulung, itu juga masih bisa dioptimalkan. Next, ini kita kaca kita, demonstrasi dari kita, kegiatan kita semuanya kemarin, ya. Next, sampai dengan pasar, okay, pasar Semenangun, pasar Ketongoyan, pasar Kotantolo, itu baru bisa pengurangan sampah 0,15 ton per hari, itu masih bisa dioptimalkan. Jadi insya Allah semoga forum ini bisa mencarikan solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Itu dari kami. Sekarang gambaran singkat tentang permasalahan-permasalahan di Kota Magelang, dan insya Allah semoga dari beberapa hal baik dari OPD maupun tokoh masyarakat yang mengampu kegiatan persampahan dan sanitasi ini bisa dicarikan formula yang tepat. Untuk apa? Untuk mengurangi dampak negatif dari sampah yang diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan. Insya Allah moga-moga semuanya bisa tertampung di RKPD 2021. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua yang kami hormati. Salam Joko Pak Roja, di Kepala OPD yang mewakili dari Pak Camat, yang mewakili dari Lurah, yang mewakili dari Ketua LPM ya, seluruh kecamatan Kelurahan Kota Magelang, dari Bank Sampah, Kamu Organik, Kamu Matikulah, dari Kotaku, dari Airwash, dari BJN, dari Kereta Undang, dan sebagainya. Mohon izin Bapak Ibu, kami dari tadi sudah sampaikan banyak sekali dari Pak Joko Roja maupun Pak Presiden ya, banyak sekali. Kami mungkin hampir sama ya, tapi mungkin mohon izin mengulang dan ada sedikit gambaran. Jadi mohon izin. Baik, yang pertama, jadi kaitan dengan sanitasi terkait dengan kemudian kami dari distribusi kemudian PUPR. Jadi pelayanan sanitasi dengan akses 100% meliputi adalah persampahan 100%, kemudian air bersih 100% dan juga air limbah. Nah ini kami nanti tiga-tiganya yang kami ulas secara ketat. Jadi yang pertama tadi sampaikan Pak Joko sudah sampaikan bahwa capaian kinerja dari persampahan. Di sini terlihat bahwa tadi volume sampah yang dibuang ke TPS ternyata masih sangat tinggi. Dari target 153 yang masuk masih 320,24 meter kubik. Nah, tadi sampaikan ini 8,6%. Kinerjanya sangat rendah. Jadi mungkin bisa dipelajari bahwa sampah yang dibuang ke TPS masih tambah banyak, tapi sampah yang kurang dari sini juga kinerjanya bagus. Berarti memang terjadi peningkatan sampah di masyarakat. Dan terus sampah yang tangani juga sudah cukup bagus. Dari tadi 90 tercapai 91,90. Nah ini adalah kita lihat dari track record dari 2010 sampai dengan 2019 terlihat bahwa sampah yang terakur semakin meningkat dari 82% sampai dengan 91,9%. Artinya memang sudah baik dari grafiknya terlihat memang produksi sampah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Yang mana? Baik, ini kaitan dengan solusi dari Ibu dari bank sampah atau suara
Kali manggis. kontribusi untuk Yang pengelolaan sampah. lewat foto bangsa, lewat kali manggis. Kalau yang Menowo itu apa? Menowo. Kali lu. Ini adalah sampah dari yang Kali manggis. 5,2% yang masih aktif dari 92 yang masih aktif 32. Nah, ada lagi jadi alhamdulillah Bapak Ibu matur sangat yang sudah kami undang juga, kebetulan yang pemenang juara ini saya dapat dari data dari DLH juara 1 di bank sampah juara dapat ngaruh matur sangat luar biasa, dan juara 2 bersemi tetapan kami undang juga tentang hadir matur sangat dari Pun Makmur juara 3 Pun Makmur maksud matur sangat. Ada juara 1 Bougainville, Juara Utara, terus Harapan juga, jadi Harapan 2 Udiraharjo, Selatan juga, terus dan yang ketiga Mas Bimkun Tidak Selatan. Ada, luar biasa menurut saya atas kontribusi Bapak yang mengurangi sampah dan berhasil jadi juara. Lanjut. Jadi sekarang tamu organik, kami sudah mengundang tamu organik yang awalnya juara juga. Lanjut. Nah ini berhasil dari tamu organik, Ibu Datu Sendiri, lanjut. Nah ini dari yang 57 yang tamu organik, yang aktif hanya 27 data dari LHN. Lanjut. Nah ini juga adalah juara lomba tamu organik tahun 2012 dari Bumi Lestari, kemudian hadir, Bu. Dari Bersemi Tanaban juga tadi yang tahu ya, Pak. Dari Sari Makmur, Bersari, tahu, betul. Kartini Wates, dari Udiraharjo, tadi tahu, dan Ismoyo ya. Kami sudah mengapresiasi kalau organik dan bisa mempunyai prestasi yang sangat bagus, ya. Kita terus membina anunya. Lanjut. Nah, nanti sampaikan TTS 3R. Bapak Ibu, idealnya sudah disampaikan Pak Samadu di tiap kelurahan ada 1. Kami sudah pernah survei ke Jakarta, itu TTS Lawang Mangun itu ditata penuh Ibu, dan tidak bau. Tentu dengan catatan asal pengolahannya bagus. Di sana ada sistem pemilihan sampah yang benar bagus, jadi sampah sehari, dan 2 hari, 3 hari, 3 minggu diolah terus dan dipisahkan, dan sangat tidak bau. Jadi yang hasilnya organik bisa untuk dijual, kemudian yang organik bisa sebagai pupuk. Itu di tengah-tengah persis permukiman dan tidak ada protes dari warga, karena tidak bau. Lanjut. Nah ini yang sudah ada di Jurang Utara, ada 3 campur, ada Somasa, Somasa, dan Bojo, Selatan yang sedang kita rencanakan. Rencana kami perubahan sebenarnya rencana di aspal ini. Kemarin dari ini saya lokasi, betul. Saya dari Kementerian PUPR di 20 akan ada anggaran PPN. Nanti namun kemarin kita masih hanya kita belum siap dan kita lakukan lagi di 2021. Lanjut. Nah ini adalah desain dari rencana PPS Bojong ya, bukan regional. Jadi Bojong dari SD Kota Magelang. Lanjut. Mas. Nah ini adalah perspektif 3 dimensinya nanti ke depan jadi kami sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tunjangan. Lanjut. Kemudian bagi ULIP tadi sampaikan sudah Pak Saudri dan berikan saya dan perlu lanjut jadi pemasangan sampah yang kami yang berdasarkan hasil diskusi pemetaan. Yang pertama adalah belum semua petugas kerja lingkungan PKL mematuhi jadwal membuang sampah di depo, sehingga masih ada sampah di depo yang belum teratur. Jadi jam angkutnya itu tidak sesuai dengan PKL yang membuang, jadi mungkin dijual jamnya sehingga tidak diangkut. Dan angkutan sampah masih perlu dimodifikasi dan ditambah jumlahnya. Kemarin diskusi dengan Mas Widodo, ke depan harusnya seperti Surabaya itu kita dengan model amro saja. Jadi nanti kendaraannya kemudian juga bagus, jadi tinggal ngambil. Jadi sudah tidak ada yang bertekan dan justru malah bisa tuntas. Jadi dengan model amro, jadi ke depan
coba kita rencanakan benar karena itu adalah besar. Kemudian kurangnya dalam sampah dan buang sampah dia masih disebut sampah-sampah yang tidak dibuang dan banyak. Walaupun dalam musyawarah beberapa tempat kami menemukan usulan pembuatan test track di sungai karena ternyata masyarakat masih ada yang buang sampah di sungai. Itu akibatnya bisa hadir menambah dan merusak kualitas air tentunya. Nah ini kemarin juga masih menjadi apa ya PR juga karena kaitan dengan kewenangan. Siapa yang berwenang masa test track dan siapa yang berwenang bersihkan, siapa yang berwenang mengangkut, itu jadi PR yang belum diselesaikan. Mungkin barangkali kalau ini harus diselesaikan kali kalau bisa nanti akan coba kami kondisikan dengan BBWS dan PSDA. Jadi semakin meningkatkan jumlah sampah dan sampaikan, kemudian sampah juga terbiasa masih semakin meningkat, kemudian lokasi BBWS di Kabupaten dan Pulau. Dan tadi belum optimalnya buang sampah dan belum optimalnya buang sampah dan tadi tadi hanya dari saya banyak yang mungkin hanya sedikit. Lanjut. Nah ini sumber sampah yang kami angkat dan untuk bisa misalnya ditangani di dalam satu. Bagi mereka di sampah itu harus kita tangani agar dapat dikelola dengan baik, khususnya dalam reduksi sampah dari sumbernya. Kemudian lokasi tersebut dan overload. Saat ini sampai Adowa tadi kita rencanakan akan ada TPST regional Magelang. Lokasinya di Bandungan, Bandusari. Nanti kemarin besok kita akan membahas kaitan dengan rencana pembangunan TPST regional ini dan juga kaitan dengan itu adalah pembangunan jembatan di Bitung. Jadi kita punya tanahnya, itu yang bangun adalah kemudian PPN. Dan belum optimalnya masalah berikutnya. Nanti kami harapannya bisa formula khusus bagaimana untuk mengaktifkan bank sampah dan kampung organik agar lebih mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi kalau masyarakat atau program-program masyarakat dan dapat manfaat ekonomi tentu tidak akan berhasil. Dan belum sudah angkutan sampah juga sebagai SOP. Barangkali Pak Ibu sudah membuka sampah ya. Kemudian dibuang ditambah lagi percuma. SOP-nya juga tidak sesuai. Dan tadi kata yang kurang jalan sampah, buang sampah. Nah ini dulu sebenarnya ada usulan bagaimana membuat satgas penanganan sampah. Jadi ini banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan di sungai itu dikenakan denda. Kemarin dari DLH sudah membuat formal ya mas. Kurang tahu nanti dilanjut berapa, jelas dendanya. Nanti satgas itu melibatkan multi sektor ya, ada dari kepolisian, ada dari Satpol dan dari instansi yang lainnya bersama-sama tertangkap basah kenangan benda yang tentunya tidak sedikit. Kalau kita Bapak Ibu barangkali besok ya di Singapura itu kita bawa sampah rokok aja lah untuk rokok sembarangan terkena tertangkap atau mungkin ketahuan kena denda $1.000 Singapura dirupiahkan jadi 10 juta. Siapa yang berani? Jadi kalau orang Indonesia berkunjung ke Singapura dalam satu hari dia akan tertib karena dipaksa. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali kita juga perlu juga ada seperti itu. Jadi mungkin kendalanya maka kita nggak bisa ngawasi terus. Nah mungkin barangkali ke depan ada semacam teknologi CCTV dan lain. Mungkin kalau di Singapura sudah ada, kita sudah pasti ada yang konani lah gitu. Begitu kita mau keluar dari bandara, taruhan buang sampah. Jadi kita mau nggak mau jadi tertib di pasar tertib gitu. Tapi untuk kebaikan dunia ini. Kemudian kewenangan dan satu aset sampah. Ini kami di Muslim Bank juga berkali-kali banyak kaitan dengan usulan ini, kaitan dengan usulan berupa sampah atau apa yang bukan kewenangannya. Jadi masih belum jelas ya. Termasuk track itu, track yang masa siapa? Itu adalah PSDA. Hanya PSDA hanya BBS bukan Kecamatan Kelurahan atau mungkin daerah. Nah itu jadi ini sudah masih menjadi kendala kita, isu strategis yang perlu diselesaikan terkait dengan juga ada rekomendasi rumah 100 ya. Karena dengan kewenangan kelurahan untuk ada sampah itu sebagaimana? Harusnya perlu ada semacam pelimpahan kewenangan. Apa-apa yang jadi kewenangan LH berkaitan dengan sampah dan apa-apa yang ada di kewenangan di kecamatan kelurahan. Lanjut. Baik, yang kedua ini air limbah. Kita masuk ke limbah. Lanjut.
Nah, limbah kaitan dengan target-target LPCM ini yang kaitan dengan tempat sudah sampai. Dan yang disebut limbah skala kawasan belum tercapai ya, 6% atau 60% kinerjanya. Nah, rendah ya. Nah ini kalau kita masuk lagi kaitan dengan perilaku, ternyata masih ada 1010 para warga di Kota Magelang yang buang air besar sembarangan. Berdasarkan tadi bahwa kita sebenarnya sudah mempunyai WC, tapi buang di sungai itu sudah masuk BAPS. Jadi masih ada 1000 kakak. Ini di terbesar ada di Magelang Selatan, bukan di Sumatera. Tapi hampir sama aja, lanjut. Nah ini sebarannya sudah dilihat di utara 112 kakak masih BAPS. Di Jakarta 105, di Jakarta 158 masih cuma banyak nih masih BAPS atau kolom BAPS. Kemudian yang Gedung Sari masih ada 67, 140, Gelangan 127, Panjang 55. Di Magelang masih ada 35, Potong 27, Nomor Selatan 115, paling banyak ya Nomor Selatan. Kemudian yang di Kumirjo masih 16, dan yang bebas di Lampung Utara dan bebas, UDF ya. Kemudian yang di Utara dan UDF baru sedikit ya. Lanjut. Jadi ini adalah data dalam pemantauan juga apa ini ya? Jadi juga bisa dipantau secara real time. Lanjut. Sebagai informasi dari targetnya tahun 2020 ini kita ODF atau bebas BAPS. Bapak Ibu mohon bantuannya dapat muncul. Jadi kaitan dengan risiko nyata yang sementara dan kebangsaan yang terkait dengan risiko tertinggi kaitan dengan limbah. Lanjut. Kemudian batasan sanitasi ini. Jadi Bapak Ibu ini bisa nih jadi gambar-gambar ini jadi batasan sanitasi siapa? Ini sebenarnya tadi sampaikan masih ada meriam-meriam mungkin dari langsung buang dan dari sungai jadi langsung nanti ada yang mencuci ada tadi kaum ini ada tentang malu yang betul. Lanjut. Nah ini data dengan sumur tadi sampai Pak Joko yang sumur tapi sebelahnya ada tank dan tercemar jelas karena ada hasil DKK tahun 2019 kami mencatat 75% sumber mata air Kota Magelang dan tercemar bakteri E. coli. Artinya bahwa dari sumur itu tidak aman kalau kita minum. Lanjut. Nah ini kaitan dengan kapal mental WC karena kan bahan Kota Magelang sempit ya. Ada juga yang kapal mandi tanpa WC. Jadi KBS bertetangga ini masih ditemukan. Lanjut. Nah ini tanpa septic langsung buang sungai. Jadi juga masih belum BAPS. Lanjut. Nah ini ada ini tadi WC yang sangat tidak pernah dikuras. Dari penelitian yang dia ada 80% dari Kota Magelang tidak pernah menguras septicnya karena rasa tidak perlu dan ya padahal sebenarnya bocor itu. Lanjut ya. Atau batunya ada juga ini limbah yang ada di mata kaya dibawa langsung ke sungai. Sebenarnya juga tidak pas itu dasarnya. Lanjut. Nah ini ketika dia ada perang meriam gitu, langsung dari rumah langsung. Dan dia orangnya juga masih tergolong BAPS. Juga yang tidak. Lanjut. Nah rumah tangga ini, luas rumah tangga ini dari cucian dari apa sudah langsung masuk ke saluran dan nanti akan dibuat ke saluran. Jadi juga tidak seharusnya itu. Lanjut. Nah kita ini permasalahannya katakan dari masa 2022 yang BAPS atau 1000 itu masih 17% dan sebelum dan masih ada dari masyarakat untuk limbah domestik. Hanya sebagai bentuk masyarakat yang terkoneksi dengan pipa, kemudian sekarang sudah ada UPT yang mengolah limbah domestik, tapi belum
Optimal yang tadi sampaikan ada program S2, T2 dan juga depan barangkali S2, T3 layanan lumpur tidak terdampak. Jadi kalau terjangkau barangkali 3 tahun sekali, kalau sudah terjangkau bila mana penuh bisa disedot. Sudah masukkan, kemudian masih batasnya jumlah truk tinja hanya 2 ya, yang 1 rusak ya. Jadi sudah dalam materi lanjut. Terbatasnya lahan IPA komunal. Mungkin Budi pusing ya kalau mau cari lahan, harus di jalan-jalan. Mungkin sudah setuju di jalan karena dibangun, ternyata ada satu warga yang tidak setuju, tidak jadi lagi. Itu kendala-kendala yang akan setuju. Dan masih miliknya alokasi anggaran misalnya dari PBD untuk sektor air limbah. Kemudian perda sudah domestik belum ada, dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dan kurang sosialisasinya masyarakat untuk merasa kita secara berkala, dan juga penguatan kebanyakan dan SDM UPT KMD. Lanjut. Nah, itu strategis ini sama dari limbah sama sana, kemudian bisa tahan disampaikan akan sultan kalau Magelang mau bangun separuh sulit. Karena rumahnya ada jembatan, misalnya di jalan ada satu warga yang tidak setuju, tidak jadi. Itu yang dan status lahan dan sekarang juga jadi kendala. Anggaran BPBS atau SDA atau mungkin juga lahan-lahan yang ada di kereta api atau spotter kawasan ilegal itu juga pemerintah Kalimantan tidak bisa menanganinya. Itu jadi PR yang belum sampai selesai. Dan yang paling lingkungan, karena tadi saya nggak pernah sedot, ternyata akhirnya mencemari dan kemudian sudah kita mengambil UDF, KBS dan kemudian masyarakat. Jadi kadang-kadang kalau dari pemerintah itu bangun spal hanya sampai di halamannya, tidak sampai ke dalam rumah. Dalam rumahnya adalah artinya kewajiban dari pemilik rumah. Jadi kadang-kadang yang masyarakat sendiri juga tidak mampu. Saya tadi sampaikan Pak Joko ada solusi pembiayaan dari bank datang dengan kredit. Tapi juga masyarakat kadang juga belum tentu mampu juga. Jadi kemudian ada solusi. Itu lembaga masyarakat karena dengan KPP. Jadi, nah upaya penanganannya ada pembangunan PADS, PADT L2T2, L2T3, kemudian UPT untungan UPT pengembangan ini sudah di, kemudian bersama dengan Yusuf Ayu Plus, sudah juga dan Kotaku, betul, dan Fantasi Minum dan Perlibatan Masyarakat. Ini yang paling pertama. Tanpa dengan masyarakat itu program ini tidak akan berhasil. Lanjut. Akan sosialisasi buatan PADS, PADT hanya kalau tidak bisa orang-orang karena harus langsung uang dan konturnya berat untuk satu itu. Dan bangunan TK lanjut L2T2 dan L2T3 dan gede. Lanjut. Nah ini foto-foto beberapa foto yang berhasil kami sampaikan. Jadi pembentukan KPP, ada KPP Sejati Wajah Sabar, ada Ibu Noyo, pelantikan KPP di dalam Ibu Misalkan. Nah ini dulu juga pernah ada forum semacam pertemuan tembang bisa seni. Ini dan Bupati sudah hadir langsung di Jakarta dan juga pertemuan KPP Sidowaras di Utara. Nah ini ada Ibu, mudah-mudahan yang kaitan dengan SPAL ini dari Sidowaras ini. Tentunya perlu ada peralatan, ini sudah ada butuhkan peran khusus ya, dari persubat ataupun apa peralatan dan perawatan SPAL-PS. Lanjut, yang terakhir adalah air minum. Air minum juga penting karena dengan pokok kita. Lanjut, nah ini karena dengan air minum ternyata pencapaian target kita mencapai 94,6%. Masih ada sekitar 5,36% akses. Tapi lanjut. Nah, Bapak Ibu pasti besok dari 5 mata air kita gunakan ternyata hanya satu yang pertama jelas. Itu adalah terpecah, hanya di kabupaten semua. Dan kondisinya saat ini mengalami penurunan debit mata air. Ini juga perlu perhatian khusus dari kita. Jadi kita ada penurunan debit air di mata air
hampir semua ya. Bahkan di Tumpeta yang punya kita itu juga sekarang sudah berkurang volumenya. Kemudian juga ada ya. Jadi berkaitan dengan pelayanan di kawasan Sepasan dari 585 liter per detik, kemudian RC 475 liter per detik, kemudian ada NRW, non-revenue water atau kehilangan air. Kehilangan air adalah bisa dari bocoran, mungkin ada yang dari meteran ilegal dan lain-lain adalah 165 liter per detik. Ini telah melayani bersama 129.000. Lanjut. Nah ini tadi sampaikan masa dengan jaringan pipa di utama itu bagian besar adalah peninggalan Belanda. Jadi banyak barangkali yang bocor-bocor, kemudian juga jadi turunan debit air beberapa sumber mata air. Lanjut. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah dapat bantuan dari bersama dengan SECO dan juga Bank Dunia, bisa SECO dan juga UNICEF ya, dalam upaya untuk menangani kehilangan air tersebut. Nah, kehilangan air tersebut nanti kaitan dengan PBG, Performance Based Grade. Jadi kita akan mendapatkan bantuan dikorelasikan dengan kinerja yang dapat kita capai. Maka tidak salah setiap kita bisa menyelamatkan 1 meter kubik dihargai 3.000. Jadi nanti kalau kita bisa menyelamatkan kehilangan air banyak, dikalikan saja akan mendapatkan bantuan dari SECO dan Bank Dunia tersebut. Tanggal Pak Wali, 26 Juli 2019 bersama Indonesia, Amerika Serikat dan Swiss. Dan ini adalah dana waktu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu besok tingkat air yang hilang terutama dan sampai dengan 59,54%. Artinya apa? Sebagian besar itu hilang sebenarnya. Jadi sudah Bapak Ibu besok mendengar ya, sudah kondisi airnya barangkali kontinuitasnya itu tidak terjaga, mungkin barangkali tidak ngalir sepanjang hari, gitu saat digilir ternyata itu sebagian besar airnya itu hilang. Sekarang kondisinya adalah dari bantuan dari IWOS, dia sebenarnya kalau sebelumnya dipetakan sekitar 35, ternyata dengan dipasang alat-alat yang bisa mendeteksi ternak, ternyata diketahui 59,5%. Jauh lebih tinggi. Nah target kita di Domat akan turun sebagai 36%. Jadi separuh lebih loh, separuh lebih sebenarnya air kita tuh hilang. Sudah debit mata airnya juga berkurang. Ternyata sudah sebagian besar malah hilang. Sudah saya mau keluarkan. Nanti sekarang saya pelaksanaan program untuk menangani tersebut. Lanjut. Nah ini komponen atau penyebab dalam air adalah adanya pelanggaran bersama ini dan rusak meter masyarakat, kemudian ada operasional tidak yang kurang, bagus untuk air yang bagus dan pemasangan pipa yang tidak bagus dan jika bocor, kemudian perusahaan sambungan dan lain-lain. Kemudian ada pakaian tidak berkenik, ada perawatan khusus dan operasional PDAM dan kebocoran fisik. Kebocoran fisik karena pipa tua disampaikan karena banyak viola dari Belanda, makanya pipanya tua, satuan rusak, adanya galian proyek-proyek barangkali atau juga kebocoran dan kebocoran pada pipa mesin. Nah ini cara tindak pengendalian yang sendiri dari Alibo dan SECO dan dipaparkan. Ada pengembangan SOP dan sosialisasi, kemudian peraturan, kemudian lapor baca, nanti dilaporkan partai teknis, kemudian berarti masyarakat pada seluruh pelayanan khusus. Nanti ada pencarian yang perbaikan berkualitas, ada perbaikan berkualitas, naik keterangan, penyempurnaan kausil, optimalisasi dan operasional berkembang. Dan kalau kita pilih dan nanti. Jadi Bapak Ibu barangkali kalau kesannya ada bocor-bocor, mau dapat segera bantu lapor ini, dan itu juga menyumbang dari NRW yang tinggi. Lanjut. Nah Bapak Ibu, mari dalam rapat yang diskusi yang dipimpin oleh Ibu Wakil Wali Kota sudah dipaparkan kebutuhan biaya. Jadi pembiayaan untuk
rencana biaya 2020 dari PDM 2,8 miliar, kemudian wajib masalah dan Mas Joko, jadi kemarin Pemda diminta komitmen 2020 di perubahan untuk menyediakan penyertaan modal mulai dari 2018 dan 2019 tidak ada, karena memang kaitan dengan adanya program bantuan itu harus ada penyertaan modalnya. Jadi masalah itu kami mohon dikawal mungkin dibantu kaitan dengan modal di 2020 kemarin diminta komitmen untuk menggunakan 2,9 miliar dan di 2021 2,7. Kalau kita jadi komitmen tentu ini bantuan program ini akan turun. Karena kenapa? Jadi tadi sampaikan bahwa PBB dalam komunitas di bantuan dana dikaitkan dengan performance. Jadi nanti dari PBB akan mendapatkan di 2021 1,1 miliar, kemudian 2022 2,35 miliar, kemudian 2023 1,5 miliar. Dengan target tadi, target penurunan sampai dengan 36%, sehingga kita sebenarnya nanti akan mendapatkan 7,45 miliar dari PBB, dari Seko dan Bank Dunia. Jadi dengan adanya penyertaan modal PDAM, mohon nanti seperti itu diumpulkan ke satu. Ini sebenarnya nanti uangnya kembali itu dalam bentuk program untuk mengurangi dan energi itu. Dan menurut kami sangat penting karena apa? Karena saya sampaikan dalam pertama kali punya di Kota Air, di Kota Kabupaten, kemudian dari yang di Mahkamah sekarang kondisinya sekarang sudah banyak mungkin banyak keluhan ya, masih warga yang masih tidak lancar, tidak tercapai, ternyata banyak yang hilang. Itu justru kita bisanya hanya dengan mengurangi atau mengendalikan energi. Salah satunya opsi yang lain adalah kita nanti ke depan barangkali akan memanfaatkan mata air 1000 pengantin yang ada di bawahnya Samsat. Itu ada juga mata air yang berguna kita barangkali perlu kita manfaatkan. Jadi yang disampaikan Pak Joko tadi sampaikan dengan kredit kantor dengan Pamanggelang dan bisa untuk sambungan minum, buatan LCK, sumber air, buatan penampung air, adalah masalah untuk masyarakat dan buatan sanitasi dan minum, hadir. Bersama dengan BDM dan ISIP yang disampaikan hadir. Demikian dari Bu yang kami sampaikan, selamat mohon maaf bila ada lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi ada semacam pemaparan dari Pak Salahuddin, juga dari Mas Kabin Terakhir yang dari sana kita bisa mengetahui kondisi terkini mengenai persampahan dan sanitasi yang R5 dan R6. Tadi saya depan lupa menyinggung R6, memang seperti itu kondisinya kita. Jadi mohon maaf juga kalau para pelanggan itu sering komplain ya ke PDAM. Jadi saat ini itu Pak Salahuddin, Direktur PDAM itu istilahnya bertanda sih ya. Setiap saat 5 WA, 5 komplain airnya keras dan sebagainya. Dan memang kondisi seperti itu, kita suplai dari sumbernya juga jauh berkurang. Kita mengajukan izin untuk penambahan debit juga belum turun ini ya dari kabupaten. Dan mungkin turun, saya nggak tahu, kita dengan kemarin itu jauh akur gitu. Seperti itu. Namun ini salah yang ke depan perlu kita cari solusinya. Oleh karena itu secara bertahap kita dan melalui RCD ini harapannya kita akan menurunkan satu program-program prioritas yang akan kita laksanakan di 2021 untuk penanganan persampahan dan sanitasi ya yang di mana ada. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini kami mohon masukan dari peserta RCD ini yang nanti akan kami sampaikan, kami kasih, kami olah untuk kita jadikan sebagai prioritas di 2021. Monggo saya persilakan mungkin alhamdulillah. Dari kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekarang mungkin yang kanan dulu baru yang kiri. Sebutkan nama dan asal ya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Pak Bambang dari Bank Sampah Benfield. Setelah saya melihat paparan daripada bapak-bapak yang ada di depan saya ini, yang terhormat juga Bapak Saleh, yang kami hormati, yang kami banggakan, yang tadi mengutarakan banyak sekali, khususnya dari Pak Saleh itu tentang pengurangan sampah ya Pak, dengan yang adanya pipa urip dan lain sebagainya. Terus kemudian Bapak menyimpulkan dimulainya tahun 2016 kita sudah mulai berbenah tentang persampahan ya Pak. Ini diralat sedikit Pak, tahun 2013. Masalahnya dulu saya megang kampung organik itu juara Pak, dari tahun 2013 juara 2 ya. Juara 2 tentang kampung organik. Jadi kami betul paham tentang kampung organik dan bank sampah. Nah sekarang ini yang saya tangani bank sampah. Kalau saya melihat bank sampah sudah jelas, semakin lama semakin maju, pengurangan semakin signifikan, terus berkembang, dan bisa dilihat, dinilai dari hasil-hasil stor sampahnya di bank sampah. Sudah jelas. Nah, saya mau itu adalah gampangannya. Terima kasih Pak. Nah pun demikian Pak ya, yang kampung organik. Tahu-tahu kampung organik sekarang juara 1, 2, 3, 4. Nah ini saya melihat Pak Bu Yuri atau Pak Yurinya mengambil acuan dari mana? Acuan ini Bu patokan kok bisa itu juara 1, 2, 3. Itu acuannya bagaimana kan? Dan saya juga ini kampung organik bisa-bisa subjektif loh Pak. Aku seneng kok, aku Yuri nih, aku seneng saya tahu lagi. Jadi itu mohon maaf Pak ya. Jadi yang jelas bank sampah sudah maju, mengurangi dan menguranginya tidak banyak ya, cuma berapa persen itu betul gitu ya. Soalnya masyarakat belum sadar Pak, kita mengurangi sampah yang buangi baru-baru yang gunanya yang diputuskan itu saksi ini mau boleh buangi ke orang. Makanya kesadaran itu perlu ditingkatkan melalui sosialisasi masyarakat. Kemudian Pak, bank sampah ini juga perlu dimodali atau dimodali apa? Nek zaman dulu mau bantuan, sekarang mau Bapak saya mau ini Bapak dia apa subsidi gitu. Masalahnya begini Pak, bank sampah ini untuk tangga hutan, untuk hidup tidak bisa. Coba sekarang yang plastik gitu, saya berusaha membuat plastik yang banyak tak dadake kursi, kobri, dan ini tak jual 100.000. Padahal plastik bukan banget. Terus apa namanya plastik botol-botol itu, nah botol-botol itu bisa undung-undung tak tidak ini tak undung-undung. Mereka bandingnya ini 10.000. Tidak cocok untuk hidup, untuk panggautan tidak cocok Pak. Nah perlu adanya dari pemerintah itu subsidi sehingga membangkitkan semangat bangsa. Itu Pak. Itu aja dengar ini pada ini. Terima kasih Pak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Basibuan
dari LPM Jurang Bogor Selatan. Yang akan kami sampaikan bukan pertanyaan, tapi hanya usulan. Usulan kami selama ini tadi sudah dibahas banyak sekali. Alhamdulillah, yang tadinya hanya pengelolaan sampah, tadi sudah ada rencana pengolahan sampah. Alhamdulillah, walaupun belum terrealisasi. Yang kedua, selama ini yang ada armada sampah itu hanya di daratan, hanya di darat, hanya ngurusi yang di jalan, di pasar dan sebagainya. Itu kami menganggap armada sampah yang ada di daratan. Padahal sampah yang sangat-sangat pendidikan, sangat-sangat banyak dan itu menimbulkan masalah, itu justru sampah yang ada di saluran. Yang ada di saluran utamanya yang ada kali bening yang pusatnya di kali bening itu Pak, Payaman. Itu saluran sampahnya sangat-sangat kotor dan banyak warga yang masih membuang sampah itu di saluran itu. Yang keduanya, saluran itu sudah banyak yang dangkal sehingga banyak ditumbuhi rumput dan lain sebagainya. Sehingga kalau tidak musim hujan itu sampah itu menumpuk di situ. Kalau musim hujan kasihan yang daerah Nepak, yang daerah bawah itu kebanjiran sampah. Nah, ini usulan saya Pak, mumpung ada kesempatan yang bagus, ada wakil kita yang di DPR ini, Pak Salahuddin, yang mengurusi di Komisi C Pak. Kami mohon armada itu jangan hanya di daratan tadi, tapi di saluran air ini mohon dibentuk armada. Jadi yang pekerjaannya khusus membersihkan kali itu, baik itu masalah sampahnya maupun pengerukan pendanaannya. Kalau itu nanti bisa dibentuk armada khusus yang menangani itu, saya rasa yang namanya kali bening nanti bisa betul-betul bening Pak. Airnya itu bisa bening karena masyarakat akan kekewu. Karena tiap hari ada armada sampah, armada yang membersihkan kali itu, sehingga kalau ada orang yang akan membuang sampah di saluran itu akan menjadi kekewu. Dan tujuan kami nanti kalau betul usulan dari Pemda ini mau mengusulkan armada sampah ini, dari DPR pun akan menyetujui. Ini kesempatan yang penting. Sehingga sekali lagi, kalau usulan saya ini nanti bisa terrealisasi, insya Allah kali bening ini nanti bisa bening Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dengan kesempatannya. Saya wakil dari Bank Sampah Induk Kota Magelang. Juga salah satu kegiatan saya adalah fasilitator lingkungan Kecamatan Magelang Tengah. Dan ini saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan pengelolaan sampah yang tadi sudah dipaparkan juga masalah TPSA yang sudah tidak berakhir operasi. Tentunya semua kembali ke kota. Untuk itu penanganan yang sudah kami lakukan itu adalah pembentukan bank sampah induk di tingkat RW. Ini masih mohon dukungannya dari pemerintah atau dinas atau bidang yang mengampu kecamatan maupun kelurahan untuk lingkungannya membentuk bank sampah minimal di tingkat RW. Seharusnya juga di tingkat RT itu sudah ada. Tapi walaupun jika memang itu belum, minimal tingkat RW saja di 2020 ini di seluruh kota Magelang Pak. Karena kami sudah bergerilya sekian tahun ke RW-RW, selalu saja ada alasan kendala-kendala yang mereka sampaikan
macam-macam kendalanya, nggak ada yang ngurus, nggak ada tempat penampungan dan segala macam. Nah, tapi harusnya kendala itu sudah dipikirkan kemudian. Di sini kita sudah darurat sampah. Jadi target kita adalah mohon dukungannya setiap RW membentuk bank sampah, karena di titik-titik RW itu nanti pemilahan-pemilahan terjadi gitu. Kalaupun misalnya kendalanya adalah tempat, pemanfaatan TPS 3R yang ada di lingkungan masing-masing itu juga bisa dimanfaatkan dengan koordinasi. Jadi saya kira kendala-kendala ini seharusnya sudah bisa diatasi. Jadi membentuk saja dulu bank sampah di tingkat RW. Nah, nanti kendalanya baru bisa kita pecahkan bersama-sama. Namun ini juga masih sulit sekali. Jadi banyak bank sampah yang kemudian non aktif, apalagi dibentuk, wah sulit banget. Jadi mohon dukungannya ini setiap bagaimana caranya Bapak RW ini mau membentuk bank sampah di lingkungannya gitu, minimal di RW tersebut. Nah, salah satu kendala yang mereka sampaikan itu adalah tadi terkait dengan di paparan tadi adalah permasalahan persampahan Kota Magelang. Ada poin armada angkut sampah masih perlu dimodernisasi dan ditambah. Nah, ditambah ini contohnya kemarin adalah di Musrembang itu banyak RW mengajukan gerobak sampah, tapi itu dicoret semua berkaitan dengan aset. Nah, ini gimana? Kalau misalnya kami sosialisasi ke RW, nah gimana tuh Bu, kita ngajuin gerobak sampah aja dicoretin terus setiap tahun. Padahal ada RW yang menggunakan satu gerobak sampah digunakan oleh 5 RW. Nah, itu udah sangat menyedihkan gitu. Terus kami juga gimana nih impact-nya gitu, kalau misalnya mereka juga punya keluhan tapi tidak bisa ditanggapi. Hampir saya mengikuti Musrembang kemarin, gerobak sampah dicoret semua berkaitan dengan aset. Jika itu mentok ke aset, bagaimana Pak Dewan? Apakah ada solusi untuk itu dari Dewan? Kemudian sebetulnya dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf, saya langsung saja. Nama saya Kepas. Saya dari Kampung Organik, Kampung dari Bukit Statis yang yang tahun kemarin dimenangkan oleh teman-teman masih juri. Ya, tapi saya juga akan menyampaikan saya satu aktivis karena kebetulan saya juga sebagai fasilitator kota, sehingga kami punya tanggung jawab dengan dinas saya sama-sama. Tadi saya juga melihat di situ perlu optimalisasi fasilitator tadi ya, Kampung Organik. Nanti ada kaitannya dari itu. Kemudian juga saya sekaligus sebagai ketua bank sampah induk, sehingga apa yang saya sampaikan pasti nanti betul-betul harapan kami adalah objektif. Kemudian kalau tadi dari paparan tadi, sebenarnya kami prihatin dengan volume pengurangan sampah yang masih belum signifikan ya. Walaupun sebenarnya sudah ada peningkatan sekitar 2% lebih, sudah cukup bagus, tapi sebenarnya masih bisa ke depannya dibus lagi. Kemudian juga kalau dilihat, kami lihat kalau kita lihat bersama-sama, yang dibuang ke TPA itu kan dominan sampah yang dari rumah tangga. Yang itu sebenarnya adalah tugas kami sebagai fasilitator, tugas kami untuk mengedukasi masyarakat. Dan persentasenya pasti lebih besar karena saya lihat di TPA itu yang paling dominan adalah sampah organik dan plastik. Yang di sana ada teman-teman pemulung. Kalau yang lainnya seperti kertas dan lainnya pasti tidak akan sampai ke sana. Dan itu prospek buat kita paling tidak nanti dengan bicara pemerintah untuk lebih mempush lagi, terutama dalam pengambil kebijakan. Kami melihat dari apa yang aktivitas yang benar-benar kami geluti bersama dengan teman-teman fasilitator. Sebenarnya ada sedikit perbedaan antara kampung organik dengan unit-unit bank sampah. Walaupun sebenarnya itu merupakan satu kesatuan dan itu include ya, karena setiap kampung organik
itu kan diwajibkan punya unit bank sampah. Tapi sebenarnya khususnya pasti nanti akan berbeda. Di mana perbedaannya di kampung organik itu lebih kompleks dan lebih menangani sampah yang sebenarnya, sampah semuanya, keseluruhannya. Kalau di unit bank sampah itu lebih dominan pasti kan sampah yang anorganik. Padahal yang dibuang ke TPA itu dominan yang sampah organik. Jika kami mengusulkan kampung organik benar-benar dioptimalkan, dikus, karena di setiap kelurahan itu kalau minimal ada satu yang betul-betul sebagai mana proyek yang bisa dimakan di tingkat kelurahan masing-masing dengan brandednya masing-masing. Tapi betul-betul bagaimana nanti dikawal kampung organik itu betul-betul sebagai tempat, sebagai sarana untuk pengurangan sampah yang signifikan, dan terutama yang disebut dengan pengolahan sampahnya dengan GR tadi. Jika kalau itu betul-betul dioptimalkan, kemudian betul-betul dipush, kita berharap untuk pengurangan yang di TPA itu mungkin nanti lebih banyak yang dari pasar ya, di tempat-tempat pasar mampu. Kemudian juga tentunya untuk pengembangan kampung organik itu pasti harus menjadi penanganan di masing-masing kelurahan, terutama di dalam musrenbang. Karena di tempat kami, di kelurahan kami, ini kami menjadi betul-betul kami push, di mana kami mempunyai kewajiban untuk mengembangkan kampung organik dan unit bank sampah. Dan untuk pengembangan itu sebenarnya memang tidak mudah, karena pasti harus punya konsep yang jelas dan terukur.